Halo guys, di video kali ini admin akan membahas sebuah film yang sedang ramai dibicarakan di tahun ini, yaitu Avatar Fire and Ash. Film Avatar terbaru ini menjadi kelanjutan dari film sebelumnya. Konflik di planet Pandora ini tentunya tak ada habisnya. Kali ini keluarga Jack Sully harus berhadapan dengan suku baru yang agresif dan lagi-lagi Pandora dalam masalah besar. Lalu, apakah jagoan kita Jack Sully serta lainnya mampu menghadapi suku baru yang penuh amarah dan mempertahankan Pandora? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan Loak yang menyambungkan dirinya dengan pohon suci Renten Utraiti untuk melihat mimpinya bersama saudaranya yang meninggal, yaitu Neteyam. Dalam mimpinya itu, mereka berdua sedang mengendarai ikran dan mengelilingi langit. Neteyam kemudian menanyakan ke Loak bagaimana dia meninggal di kejadian film sebelumnya. Loak pun menceritakan semuanya dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kakaknya. Tetapi Neta yang meyakinkan Loak kalau itu bukanlah kesalahannya. Loak kemudian sadar kembali dan melepaskan dirinya dari pohon suci. Setelah kematian Neteyam, Neytiri masih terus berduka. Ia juga mendalami tradisi Nefi kuno untuk membuatnya tetap sibuk dan berhenti membicarakan kematian putranya. Sedangkan Jack Sully mengajak Loak dan putri dari pemimpin klan Metkayina, yaitu Sirea, untuk mencari persenjataan dari kapal RDA yang tenggelam akibat pertarungan sebelumnya. Setelah mendapatkan beberapa senjata termasuk busur tugel peninggalan kakeknya Loak, mereka pun kembali ke desa Awak Atlu dan Jack menyarankan warga desa untuk menggunakan senjata itu untuk berjaga-jaga. Namun, pemimpin klan yang bernama Tonowari serta istrinya yaitu Ronald menolak keras untuk menggunakan senjata itu, karena senjata logam seperti itu tidak mencerminkan mereka sebagai makhluk Nefi. Ditambah lagi, Jack adalah Toruk Makto yang seharusnya menaati aturan dan tak melanggar 3 hukum Eywa yang salah satunya tak boleh menggunakan logam. Meskipun begitu, Jack mengabaikannya dan jika ia tak menggunakan senjata yang lebih canggih, maka akan banyak lagi korban yang berjatuhan. Di tempat lain, Miles Kuratich masih selamat dari serangan film sebelumnya dan menyarankan RDS serta Scorby yang masih hidup agar menyisir tempat serangan untuk menyelamatkan apapun yang masih bisa mereka gunakan. Sementara itu, Ardmore sepertinya sudah trust isu dengan Miles karena gagal menargetkan marinir Jack Sully di misi sebelumnya. Meskipun begitu, Miles tetap yakin kalau ia akan balas dendam kepada Jack Sully. Di samping itu, Loak dan Sirea menemukan busur milik Neytiri atau kakeknya Loak yang sudah rusak. Karena busur itu sangat penting bagi Neytiri, jadi Loak dan Sirea berniat untuk memperbaikinya. Di sisi lain, Neytiri masih terlihat sedih sambil memeluk baju milik Neteyam. Sedangkan Jack sibuk membuat tombak peledak sebagai pengganti busur milik Neytiri. Akan tetapi, Neytiri menolaknya karena ia tak mau menggunakan senjata modern. Namun Jack mengungkapkan kalau ia tak akan berperang hanya dengan bambu saja dan mengandalkan doa dari Eywa yang akhirnya membuat Neytiri nesu. Karena di saat mereka sedang berduka, Jack malah sibuk dengan persenjataannya dan tak menghormati leluhur Nefi. Sementara itu, Loak, Kiri, Spider bersama Sirea, Aonung, dan juga Rotso terlihat sedang berenang bersama Payakan yang sampai saat ini masih dianggap sebagai anggota buangan di antara para Tulkun. Karena para Tulkun menganggap Payakan selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Setelah itu mereka sedang beristirahat. Spider tiba-tiba mengalami kejang karena masker oksigen milik Spider sudah mulai habis. Jack, Kiri, Tuk, dan Loak pun langsung panik mencari persediaan masker oksigen lain. Sementara itu, Neytiri terlihat tidak peduli karena mungkin masih dendam karena kematian Neteyam saat melawan Miles. Sedangkan Spider diketahui adalah putra dari Miles. Tapi untungnya mereka berhasil menemukan masker lain yang berhasil menyelamatkan nyawa Spider. Keesokan harinya, suku Metkayina kedatangan suku pedagang angin atau suku klan Telaim. Sesuai dengan namanya, suku ini membawa banyak barang seperti baju maupun perlengkapan lain untuk dijual ke anggota-anggota suku. Jack kemudian memberitahu kejadian Spider tadi ke pemimpin suku Telaim, yaitu Paylak, dan memintanya agar memberi tumpangan untuk Spider agar membawanya ke High Camp. Hal itu karena di sana Spider lebih aman bersama Norm dan peneliti manusia lainnya. Jack dan Neytiri lalu memberitahu Loak, Kiri, Tuk, serta Spider tentang hal ini. Namun, anak-anak terlihat tak setuju dan minta agar Spider tetap bersama mereka. Jadi Jack pun bernegosiasi dengan Paylak agar membawa Jack serta keluarganya di kendaraannya. Karena mereka berniat untuk mengantar Spider ke High Camp, Paylak pun akhirnya memperbolehkan mereka untuk naik dan mengawal Spider ke rumah barunya. Tak lama kemudian, kendaraan udara klan pedagang angin mulai mengudara dan meninggalkan desa Awak Atlu.
Namun tanpa mereka sadari, para anggota RDA mengarahkan patroli jarak jauh dan mengetahui tentang keberadaan keluarga Jack bersama klan pedagang angin. Tanpa basa-basi, Miles pun langsung mengejar mereka. Sementara itu, di tengah perjalanan, kendaraan klan pedagang angin disergap oleh suku Na'vi dari klan Mangquan atau biasa disebut Ash People yang dipimpin oleh Farang. Alasan para Ash People menyerang mereka karena kendaraan udara itu memasuki wilayah klan Mangquan. Meskipun mereka sama-sama makhluk Na'vi, namun para Mangquan ini sangatlah agresif dan penuh dengan amarah. Dalam serangan itu, Loak kehilangan ikrannya dan kendaraan udara para pedagang angin dibakar habis. Tak hanya itu saja, Farang juga mampu menjatuhkan Neytiri hingga terluka parah. Di saat yang sama, Loak, Kiri, Tuk, serta Spider jatuh di tengah hutan. Mereka pun berusaha sebisa mungkin menghindari kejaran para Mangquan, tapi karena para musuh mulai mendekat, Loak akhirnya menembakkan senjata dari arahnya ke mereka. Lalu setelah 2 Mangquan berhasil ia tembak mati, Loak dan yang lainnya lanjut lari mencari tempat persembunyian. Sementara Farang dan anggota sukunya mendapati luka tembakan itu serta terdapat peluru logam di dalamnya, para Mangquan pun langsung melakukan pengejaran pada Loak dan lainnya. Setelah berlari cukup jauh, Loak memimpin yang lainnya agar kembali ke tempat jatuhnya kendaraan pedagang angin, karena disitulah mungkin Jack mencari mereka. Tapi mereka akan mencari jalan lain untuk menghindari para klan Mangquan. Di sisi lain, Jack sedang mencari istri dan anak-anaknya. Tiba-tiba, Miles dan rekannya yaitu Winefleet muncul menyergap Jack. Di situ, Miles juga melihat kerusuhan yang disebabkan oleh klan Mangquan. Jadi, Jack pun menjelaskan kalau klan Mangquan yang agresif tiba-tiba menyerang mereka dan memotong semua rambut para Na'vi yang ditemuinya. Tak hanya itu saja, Miles juga melihat pasukan masker oksigen milik Spider yang berserakan. Disitulah Miles mulai memikirkan kondisi Spider yang mungkin akan kekurangan oksigen. Maka dari itu, Miles pun terpaksa bergabung dengan Jack untuk mencari anak-anak. Di tempat lain, masker oksigen milik Spider sudah mulai habis sehingga membuatnya sesak nafas hingga hampir pingsan. Alhasil, Loak pun harus membopongnya. Namun, keadaan Spider semakin tak memungkinkan. Kiri yang memang memiliki kemampuan spesial untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di Pandora, dia pun menghubungkan rambutnya ke akar di tanah dan memasukkan peri kayu ke dalam tenggorokan Spider. Seketika itu juga seluruh Eywa pun terhubung ke tubuh Spider sehingga membuat Spider bisa bernapas tanpa masker oksigen. Mereka pun kegirangan melihat kondisi Spider kini normal kembali. Tapi tiba-tiba klan As menemukan mereka dan mulai melemparkan bola-bola api. Karena jumlah para Mangquan yang jauh lebih banyak, alhasil Loak serta yang lainnya pun berhasil dijatuhkan. Farang lalu mengambil senjata milik Loak yang tentunya baru kali ini ia melihatnya. Di situ, Farang juga terkejut dengan perkembangan Spider sebagai manusia seutuhnya tiba-tiba bisa bernapas di planet Pandora tanpa alat bantu. Kiri pun mengungkapkan kalau itu merupakan keajaiban dari Eywa. Namun Farang tak setuju dengan pernyataan Kiri dan mengatakan kalau Eywa tak punya kehendak di wilayahnya. Di samping itu, Jack, Miles, dan Winefleet menemukan keberadaan mereka. Jadi Jack pun langsung melakukan serangan ke Ash People yang kemudian disusul oleh Miles. Dalam serangan itu, Miles berhasil menyandra Farang menggunakan senjatanya. Tapi tanpa disadari, Farang menghubungkan rambutnya dengan rambut Miles. Alhasil, Miles pun tak bisa berkutik. Farang lalu meminta Miles untuk menjelaskan tentang seluruh bagian senjatanya dan cara menggunakannya. Melihat senjata yang sangat canggih ini pun membuat Farang terkesan. Sementara itu, Neytiri ditemukan oleh ikrannya dan dibawa kembali ke High Camp untuk dirawat luka-lukanya. Kembali lagi ke Farang yang membawa Jack dan keluarganya ke desa Mangquan untuk melakukan ritual persembahan. Sedangkan Winefleet berhasil melarikan diri saat dikejar para Mangquan. Dalam kondisi seperti ini, Kiri kemudian menggunakan rambutnya untuk menghubungkannya ke akar dan berhasil terhubung dengan Eywa.
Kiri lalu meminta tanaman-tanaman di sekitar yang memiliki duri proyektil agar menyerang penjaga Mangkuan, sehingga Kiri dan yang lainnya akhirnya berhasil menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan ikatan dan melarikan diri. Farang yang mengetahui hal ini pun langsung mengarahkan anggota sukunya untuk mencari Jack dan keluarga melalui udara, sedangkan keluarga Jack pergi sejauh mungkin melalui rawa-rawa. Saat mereka beristirahat sebentar, Jack dan Miles membahas Spider yang mampu bertahan di Pandora dan kemampuannya semakin meningkat. Jack juga mencoba menyadarkan Miles agar menghentikan RDA supaya menghentikan proyek yang merusak Pandora, karena banyak hal yang mengesankan di planet ini. Namun, Miles tetap kekeh kalau ia akan selalu ada di pihak RDA. Keesokan harinya, Jack dan yang lainnya mengira kalau Ash People menemukan keberadaan mereka. Tapi ternyata itu adalah Neytiri, Tarsam, dan Rom yang mengendarai Ikran untuk menjemput mereka dan membawanya ke High Camp. Sedangkan Miles langsung kabur lalu kembali ke RDA. Saat kembali ke RDA, Miles memberi info tentang keajaiban Spider yang bisa bernafas tanpa masker oksigen. Namun, Ardmore tak begitu peduli karena tujuannya adalah membangun kota di Pandora. Parker yang merupakan kepala operasi RDA berniat untuk menculik Spider untuk diteliti lebih lanjut. Dengan begitu, nantinya para manusia yang menduduki kota Pandora tak perlu menggunakan masker oksigen. Di sisi lain, para peneliti High Camp melakukan tes pada Spider dan menemukan kalau di dalam tubuh Spider terhadap organisme Mycelium, di mana jaringan ini sama seperti jaringan hutan yang menjalar ke seluruh sistem tubuh Spider dan merubah sel-selnya. Norm juga menyimpulkan kalau itu adalah endosimbion, yaitu seperti bakteri yang hidup pada sel-sel tubuh dan saling menjaga agar tubuh Spider tetap hidup. Akan tetapi, Jack ingin mengeluarkan benda itu dari tubuh Spider, karena jika RDA mempelajari hal ini, maka akan banyak manusia yang akan tinggal di Pandora dan merusak tempat tinggal para Na'vi. Norm lalu menunjukkan di belakang kepala Spider yang mulai tumbuh kuru seperti milik para Na'vi. Sementara itu, Kiri terlihat mencoba terhubung dengan Eywa, namun Eywa mengabaikannya hingga membuat Kiri kejang. Neytiri dan Jack lalu menjelaskan kepada Kiri begitu spesial dengan kemampuannya yang bisa terhubung dengan Eywa. Jadi, Kiri itu sebenarnya tidak punya ayah, bukan karena ayahnya merantau dan tidak balik lagi atau ayahnya sudah meninggal, tapi benar-benar tidak memiliki ayah kandung. Dulu, mereka juga sudah sempat melakukan tes pada avatar Grace saat sedang hamil dan mendapati kalau Grace mengalami kehamilan parthenogenesis, di mana individu baru berkembang dari sel turunnya tanpa dibuahi. Bisa dibilang Kiri ini klon dari avatar Grace dan bukan putrinya. Alhasil, Kiri ini benar-benar pure makhluk Na'vi dan Mo'ad yang menyebutnya dengan anak Eywa. Namun, hal ini membuat Kiri bingung karena dirinya yang dianggap spesial itu selalu kesulitan dalam menjangkau Eywa. Seolah-olah Eywa selalu mendorongnya untuk tahu lebih banyak. Norm pun menjelaskan kalau ada dinding di antara Kiri dan Eywa, jadi semakin keras Kiri mencoba menjangkau Eywa, maka akan besar juga resikonya dan mungkin akan bisa menghilangkan nyawa Kiri. Setelah itu, Jack dan Neytiri membahas tentang Spider yang mungkin akan berdampak buruk bagi para Na'vi untuk kedepannya. Jadi, Neytiri pun menyarankan agar membunuh Spider agar para RDA tidak bisa merekayasa balik kemampuan bernafas Spider. Tapi tentunya Jack menolak itu dan berupaya untuk tetap menjaga Spider. Sementara itu di Laut Timur, Scorby dan anak buahnya tetap lanjut memburu Tulkun dengan tombak serta kendaraannya, sedangkan Jack sekeluarga termasuk Spider kembali ke desa Mekaina. Sesampainya di sana, Tonowari memberitahu kalau akan ada pertemuan desa Tulkun untuk membahas tentang payakan. Di malam harinya, saat pertemuan dilakukan, Tonowari mengungkapkan kalau payakan harus dikucilkan seumur hidup. Hal ini karena payakan melakukan serangan besar-besaran pada pertempuran sebelumnya sehingga bisa memancing para penjahat itu datang lagi untuk melakukan balas dendam. Selain itu, payakan juga diketahui menyebarkan ide buruk ke Tulkun-Tulkun muda agar menyerang para musuh. Karena payakan selalu melakukan kekerasan, maka keputusan untuk mengasingkan payakan pun dibuat. Dengan sedih, payakan pun pergi menjauh. Sedangkan Loak marah sambil memprotes di hadapan para klan dan mengatakan kalau payakan berjuang demi mereka. Karena keributan itulah, Jack pun memarahi Loak sekaligus mengungkit tentang kematian Neteyam dan menyalahkan Loak. Mendengar itu, Loak pun semakin marah lalu pergi begitu saja. Loak kemudian duduk di tepi pantai dan berniat untuk bunuh diri dengan senapannya, tapi ia mengurungkan niatnya. Bersama dengan itu, Kiri dan Sirea muncul untuk menenangkan Loak. Keesokan harinya, para bujang berkumpul di tepi laut. Kiri juga mengajari Spider cara menggunakan kurunya untuk terhubung dengan satwa-satwa di Pandora.
Sedangkan di tempat lain, Miles dan Winfleet datang ke desa para pangkuan untuk berbicara langsung pada Farang. Setelah bertemu, Farang pun membawa Miles ke tempatnya. Di situ, Farang bercerita tentang ia serta klannya menjadi sangat agresif dan tak percaya dengan adanya Eywa. Jadi dulu Farang dan klannya mengalami kelaparan yang cukup menyiksa mereka. Para Ash People sudah berupaya untuk berdoa dan minta tolong, tapi Eywa tak kunjung datang maupun memberi mereka pertolongan. Mulai dari situlah Farang dan klannya tak lagi percaya dengan Eywa. Mulai saat itu juga Farang beradaptasi dengan api sehingga membuatnya kini menjadi lebih kuat dan ditakuti oleh klan lain. Miles pun kini tahu keinginan Farang untuk memerangi klan lain, jadi dia mengajaknya bekerja sama di mana Miles menjanjikan untuk memberinya senjata canggih serta alat komunikasi. Dengan begitu, Farang bisa memerangi para klan dan Miles bisa menangkap Jack beserta keluarganya. Di sisi lain, Sirea mendekati Loak dan memberitahu petunjuk tentang keberadaan Payakan melalui sonar menyanyiannya. Alhasil, Loak pun bergabung dengan Sirea, Aonung, serta Rotsu untuk mencari keberadaan Payakan dan mereka pergi tanpa pamit ke orang tua mereka. Tak lama kemudian, Jack melapor ke Tonowari kalau anak-anak pergi mencari Payakan. Namun, Tonowari tak begitu khawatir dan yakin kalau mereka akan pulang lagi. Di tempat lain, Farang menyiksa salah satu Navy yang diyakini memiliki informasi tentang keluarga Jack. Jadi tanpa lama-lama, Miles, Farang, serta klannya langsung pergi ke tempat yang dimaksud. Tak lama kemudian, Kiri dan Spider yang sedang berada di hutan kemudian ditemukan oleh Farang, Miles, dan para Ash People. Kiri dan Spider pun mencoba untuk melarikan diri, namun Miles berhasil menangkap Spider sedangkan Kiri melarikan diri. Setelah keberadaan mereka diketahui, RDA dan Ash People langsung menyerbu desa Awa Atlu. Semua penduduk pun mulai panik melihat kedatangan RDA. Miles lalu menuntut untuk membawa Jack, atau jika tidak maka desa mereka akan dibakar. Alhasil, Jack pun menyerahkan diri ke RDA untuk menghindari kerusuhan. Miles lalu membawa Jack dan Spider kembali ke RDA. Sesampainya di RDA, Miles dan para Ash People pun mendapat sambutan meriah. Ardmore kemudian mengungkapkan ketidaksukaannya dengan Farang ke Miles dan memintanya agar tidak membawa makhluk Navy ke markasnya. Namun Miles kasih paham ke Ardmore agar tidak banyak komplain karena yang terpenting misi mereka berhasil. Sedang Spider langsung dibawa ke lab untuk dilakukan serangkaian tes. Di tempat lain, Loak tiba-tiba diserang oleh makhluk yang mirip cumi-cumi saat sedang mencari Payakan. Dalam serangan itu, Loak pun bersembunyi di dalam batu-batu karang untuk menghindari si cumi-cumi. Sampai akhirnya muncullah Tulkun lain yang menyerang cumi-cumi tersebut. Sementara Loak diselamatkan oleh Sirea, Aonung, dan Rotsu. Kita kembali lagi ke Spider, di mana ia tantrum dan ingin keluar dari sana. Jadi Miles pun mencoba menenangkannya. Meski tubuh Miles sudah meninggal, tapi avatar Miles tetap menganggap Spider sebagai putranya. Miles juga mengungkapkan kebanggaannya kepada Spider yang cerdas dan pemberani. Miles lalu memberikan kalungnya ke Spider sebagai kenang-kenangan. Di malam harinya, Payakan menghampiri Loak dan lainnya. Ia lalu memberitahu Loak kalau saudara Payakan yang bernama Taknok telah diserang oleh pasukan Scorp menggunakan tombak. Meskipun Taknok berhasil lolos, namun dia mendapat beberapa luka di tubuhnya. Sementara itu, Scorby sedang menyusun rencana untuk menyerang sekelompok Tulkun saat mereka berkumpul untuk musim kawin. Namun, Dr. Ian Gervin menentang ide ini karena akan membunuh banyak Tulkun sekaligus. Apalagi Tulkun ini seperti manusia yang memiliki perasaan dan cerdas. Tapi sarannya itu ditolak dan mereka akan tetap menyerang kelompok Tulkun. Kita kembali lagi ke markas RDA, di mana Miles mengungkapkan kalau ia menangkap Jack karena urusan pribadi, karena dulu Jack mengkhianati Miles. Tapi di situ juga Jack menjelaskan ke Miles kalau ia lebih memilih di pihak Navy karena banyak kehidupan yang menakjubkan di Pandora. Namun Miles tak sadar-sadar dan pergi begitu saja. Di sisi lain, Spider berhasil kabur dan menyamar di tengah kerumunan, sementara Neytiri bertekad untuk menyelamatkan suaminya. Jadi, ia membunuh beberapa Ash People untuk mengambil cat wajahnya dan menyamar sebagai klan Mangkuan. Neytiri kemudian pergi ke RDA lalu menyergap Farang yang sedang tertidur. Neytiri kemudian mengancam akan memotong kuku Farang. Alhasil, Farang pun memberitahu di mana Jack dikurung. Tapi di waktu yang sama, Miles muncul sehingga membuat Farang bisa menyerang balik. Untungnya Neytiri langsung kabur dari mereka menggunakan ikrannya. Neytiri kemudian memanah beberapa tanker yang akhirnya memicu ledakan besar. Karena kerusuhan itulah para petugas pun digerakkan untuk menangkap Neytiri.
Sedang Dr. Ian menggunakan kesempatan ini untuk mengendarai bulldozer dan membebaskan Jack. Dr. Ian kemudian bergabung dengan Jack dan beritahu tentang rencana Scorby yang ingin menyerang kelompok Tulkun dengan jumlah banyak sekaligus. Setelah itu, keduanya mencoba mencari jalan keluar dari tempat itu. Namun para RDA menembaki mereka secara membabi buta. Sampai akhirnya muncullah Spider melindungi Jack, sedangkan Dr. Ian segera pergi dari tempat itu. Spider berani menjadi tameng untuk Jack karena ia tahu kalau para RDA tidak akan membunuhnya sebab mereka masih membutuhkan Spider untuk penelitian. Jack dan Spider pun mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Di saat itulah, Neytiri muncul dan berhasil menjatuhkan salah satu pesawat RDA yang mengincar Jack dan Spider. Neytiri lalu menyuruh Jack dan Spider naik ke ikrannya sehingga mereka pun bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Ketiganya kemudian sampai di tepi sungai, di mana Jack mulai mempertimbangkan saran Neytiri untuk membunuh Spider, karena Spider akan terus memancing RDA untuk memburu mereka. Ditambah lagi, Spider kini punya kemampuan bernapas tanpa masker, yang tentunya menjadi incaran para RDA. Meskipun awalnya ide itu dari Neytiri, namun Neytiri meminta Jack agar mempertimbangkannya lagi, karena tadi Spider sudah menyelamatkan nyawanya. Tapi kali ini Jack sudah sangat yakin, jadi ia mengajak Spider ke tempat yang sepi dan mengeluarkan pisaunya untuk menghabisi Spider. Namun Jack tak begitu tega untuk melakukan hal keji itu ke Spider yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Begitu pula dengan Neytiri yang berubah pikiran lalu pergi menemui keduanya untuk meminta maaf kepada Spider. Setelah itu, Jack kembali ke keyakinannya sebagai Toruk Makto. Ia lalu pergi ke sebuah goa untuk mengeluarkan Toruk dan membawanya ke pertempuran. My father, there would be blood. Mereka lalu kembali ke Awak Atlu untuk memperingatkan Tonowari agar melakukan serangan kepada RDA. Jadi, mereka pun langsung menyampaikan informasi ini ke para anggota klan. Mereka lalu menemui Dewan Tulkun agar mengarahkan para Tulkun untuk ikut dalam pertempuran. Jack juga menjelaskan kalau RDA akan melakukan serangan besar-besaran kepada kelompok Tulkun yang akan melakukan upacara musim kawin. Namun Dewan Tulkun menolak untuk melakukan serangan karena kekerasan itu sangatlah bertentangan dengan moral mereka. Sampai akhirnya Loak, Sirea, Aunung, dan Rotsu bersama Payakan serta Taknok melihat Taknok yang penuh dengan tombak dan menjadi satu-satunya yang selamat dari klannya, alhasil Dewan Tulkun pun setuju untuk bergabung dalam pertempuran. Sementara itu, RDA juga mulai bersiap untuk berperang. Di situ, Ardmore mengungkapkan kekesalannya ke Miles karena selalu gagal dalam misinya. Jadi, Ardmore pun memutuskan untuk memecat Miles. Di hari berikutnya, armada besar milik RDA mulai mendekati sekelompok Tulkun. Tapi untungnya berhasil dihancurkan dengan cepat oleh para Na'vi dan Tulkun. Sementara itu, pasukan Arch People juga melakukan serangan ke desa Maitkaina melalui udara. Di sisi lain, Kiri menyelam ke laut untuk menghubungkan dirinya dengan Eywa melalui pohon Renten Utraiti. Tak hanya Kiri saja, Tuk dan Spider pun bergabung. Dalam mimpinya itu, mereka berusaha untuk melewati angin kencang dan menuju ke sebuah cahaya. Sampai akhirnya mereka melihat sosok yang diyakini sebagai Eywa. Jadi, Kiri pun memohon untuk meminta pertolongan. Tapi, tiba-tiba suatu cahaya melintas dan menyebabkan ledakan di dekat mereka sehingga membuat ketiganya terputus koneksi dengan Eywa dan terlempar cukup jauh. Di tengah kekecewaan itu, Jack terluka cukup parah dan tak mampu untuk bertahan. Begitu pula dengan Ronald yang mendapat luka tombak. Tepat di saat itulah Ronald mengalami kontraksi hebat dan dibantu oleh Neytiri untuk melahirkan. Ronald pun berhasil melahirkan seorang putri yang diberi nama Pril. Tapi sayangnya selang tak lama keadaan Ronald memburuk dan akhirnya meninggal. Alhasil Neytiri pun membawa Pril bersamanya dan berjanji untuk selalu menjaga Pril. Setelah melihat sedikit sosok Eywa, Kiri mendapat kekuatan penuh Eywa untuk bisa mengendalikan satwa liar. Jadi, ia pun mengambil kesempatan ini untuk menyerang kapal musuh termasuk Scorby yang menjadi santapan salah satu dari mereka. Kemudian selang tak lama, Farang datang untuk mencoba membunuh Neytiri.
Tapi pada akhirnya ia diselamatkan oleh Kiri. Di situ, Kiri juga menghubungkan gurunya dengan Farang. Entah apa yang dilihat oleh Farang. Yang jelas, ia terlihat ketakutan melihat Kiri dan kemudian melarikan diri. Sementara itu, Miles dan Jack terlihat sedang berduel di sebuah kapal. Namun, lama-kelamaan, kapal itu mulai tertarik ke dalam pusaran air karena terdapat fluks magnetik di lautan. Mereka pun berhasil meninggalkan kapal itu menggunakan ikran mereka. Sedangkan Ardmore tertinggal sendirian di kapal tersebut sehingga membuat Ardmore terbakar bersama kapal itu. Setelah itu, Miles, Jack, dan Spider berada di sebuah batu apung dan melanjutkan pertempuran tadi. Miles pun mencoba membujuk Spider agar ikut dengannya, namun Spider menolak dengan keras. Alhasil Jack dan Miles pun kembali bertarung. Sedangkan Spider berusaha menggunakan panahnya untuk memanah Miles. Tapi sayangnya, dalam kericuhan itu Spider tak sengaja tertendang dan jatuh dari tebing. Naluri sang ayah Miles pun muncul dan dengan segera menangkap Spider. Begitu pula dengan Jack yang terpaksa menarik Miles kembali ke atas untuk membantu Spider. I'll let you go. Then do it! Tak lama kemudian, Neytiri disertai lainnya tiba sambil bersiap untuk membunuh Miles menggunakan busurnya. Tapi karena Miles tak ingin tubuhnya mati dengan cara yang sama seperti tubuh manusianya, jadi Miles pun memilih untuk melompat dari batuan dan jatuh ke kobaran api di bawahnya. Wait! Ain't this a trip? Lagi dan lagi, pertarungan ini pun dimenangkan oleh pihak Navy. Kemudian setelah kejadian itu, Payakan kini diterima kembali oleh klannya, sementara Spider dan para Na'vi menghubungkan diri mereka dengan pohon suci Renten Utraiti. Disitulah Spider melihat roh-roh yang sudah meninggal termasuk Grace, Suti, Eitukan, Neteyem, Rotso, dan Ronald. Kiri lalu menjelaskan kalau roh-roh itu akan tetap hidup di dalam sana selamanya. Mereka kemudian menganggap Spider seperti Na'vi pada umumnya dan menerimanya sebagai salah satu dari mereka. Dan cerita pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Avatar Fire and Ash. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video berikutnya.